Dok, boleh nggak saya mengkonsumsi meal replacement saja saat sedang diet? Jadi tidak perlu repot dok, saya tidak perlu masak, saya tidak perlu atur gizi lagi. Kan di meal replacement sudah lengkap tuh gizinya. Untuk penjelasannya, tonton slide satu ini. Halo Sobat Sehat, jumpa lagi dengan saya Dr. Sung. Dan video kali ini saya akan membahas lagi tentang diet ya, seputar diet lagi. Kali ini berkaitan dengan meal replacement ya. Jadi sekarang semakin modern, penunjang untuk orang-orang yang ingin melakukan diet, yang ingin menurunkan berat badan atau ingin melakukan diet apapun, sudah ditunjang dengan berbagai macam atau berbagai jenis suplemen. Ada yang bentuknya meal replacement ya, menggantikan makan kita. Tapi, nah ini ada tapinya nih. Dengan kemajuan teknologi ini semua akan muncul banyak pertanyaan. Dok, boleh nggak dok? Saya tidak usah makan ya, tidak usah menyiapkan makanan karena saya malas masak ya. Tidak usah mikir lagi gizinya, saya pakai meal replacement aja dok. Jadi makan pagi, makan siang, makan malam, meal replacement semuanya. Toh gizinya udah lengkap dok. Kalau pertanyaannya seperti itu, jawaban saya adalah tidak boleh ya. Jadi kita tidak boleh menggantikan keseluruhan porsi makan kita dengan meal replacement ya. Karena tidak ada meal replacement yang sempurna yang bisa menggantikan kebutuhan nutrisi kita untuk satu hari. Mungkin meal replacement, ada beberapa meal replacement yang memang dia dikhususkan untuk tinggi karbohidrat dan tinggi proteinnya ya. Kemudian ada juga yang mengandung lemak, tapi tidak ada yang sempurna, oke? Karena kita pola makan sehari-hari pun tidak bisa kita patokan rata untuk setiap orang. Setiap orang membutuhkan kebutuhan nutrisi yang berbeda-beda. Contoh, orang kerja di kantoran akan berbeda dong kebutuhan nutrisinya dengan orang yang kerja di lapangan. Ya, mereka yang sering aktivitasnya lebih tinggi, kebutuhan kalorinya, kebutuhan nutrisinya akan berbeda. Coba deh, kalian yang kerjanya cuma di kantoran, tapi makannya tinggi karbohidrat terus. Apa yang terjadi? Nah, berbeda dengan orang-orang di lapangan, mereka geraknya lebih aktif ya. Jadi kebutuhan nutrisinya akan berbeda. Kalau Anda menggantikan misalnya hanya makan pagi nih, misalnya Anda yang kerja di perkotaan ya, yang tinggal di perkotaan, pagi-pagi harus segera ke kantor, misalnya di daerah Jakarta yang macet. Jadi Anda tidak keburu nih kalau misalnya harus menyiapkan makanan. Boleh Anda menggantikan makan pagi saja dengan meal replacement. Atau Anda yang kerjanya shift malam atau shift siang nih, Anda menggantikan makan malam Anda dengan meal replacement, silakan. Tapi kalau Anda menggantinya secara keseluruhan, saran saya tidak ya. Karena tubuh kita akan kekurangan nutrisi yang kita tidak dapatkan dari makanan real food gitu. Apa sih yang kita perlu perhatikan? Jadi caranya begini, kalau Anda pilih meal replacement, cari yang cocok untuk Anda ya. Yang pertama nih yang Anda pilih. Kan meal replacement ini menggantikan salah satu makanan kita. Anda baca nih komponennya, apa penyusun karbohidratnya, kemudian apa penyusun proteinnya. Misal, saya yang food sensitivity terhadap susu misalnya, atau laktos intoleran. Kalau di dalam kandungannya ada susu atau ada susunya, sebaiknya Anda hindari. Kemudian yang kedua nih, misalnya ada mereka-mereka yang alergi terhadap kacang-kacangan. Atau kita bilang food intoleran ya, food sensitivity terhadap bahan tertentu yang ada dalam suplemen tersebut atau meal replacement tersebut, sebaiknya Anda hindari. Jadi biasakan dulu dibaca. Nah sekarang Anda tidak perlu beli produknya dulu, Anda bisa baca dulu, cari. Anda bisa browsing di Google ya, browsing di internet, Anda cari dulu komposisinya, itu penting. Kemudian kalori berapa sih yang Anda inginkan dalam satu hari? Anda ingin menggantinya di meal replacement itu berapa banyak kalorinya. Nah, kemudian dari komposisi itu semua Anda tahu nih, kebutuhan saya yang belum sisa, saya penuhi dari meal replacement, saya harus penuhi dong dari makanan utama saya atau makanan real food saya. Misal, kebutuhan serat, kebutuhan sayur nih, kebutuhan sayur ya kita bilang. Jarang ada meal replacement yang mengisi dengan fitonutrisi, dengan vitamin mineral. Mungkin ada ya, bisa Anda cari sendiri ya. Jadi gini, bijaknya kalau kita menggunakan meal replacement, misalnya saya menggunakan meal replacement di pagi hari. Nah, di siang hari dan di malam hari, misalnya saya makan atau mengkonsumsi makanan 3 kali sehari nih. Di pagi sudah meal replacement, di siang dan di malam harinya, saya akan mengisi nutrisi yang belum saya dapatkan di meal replacement tentu saja. Misal, meal replacement saya
kurang nih sayurnya ya, kandungan sayurnya. Jadi kandungan serat, kemudian kandungan fitonutrisi, kandungan vitamin dan mineralnya tidak cukup di sana, saya akan isi di mungkin makan siang saya akan lebih banyak sayurannya nih ya. Kemudian lemak, lemak yang baik juga. Nah, tergantung dari meal replacement apa yang Anda konsumsi. Oke. Kemudian tambahan suplemen lainnya juga boleh, silakan ya. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan Anda, entah itu vitamin C, kemudian vitamin D, terutama vitamin D nih. Banyak yang kekurangan nih. Padahal kita di Indonesia kaya akan matahari ya. Cuman karena pekerjaan kita, karena cara berpakaian mungkin, jadi banyak pasien-pasien saya yang selebkan vitamin D, jadi badannya sering sakit semua. Sudah saya terapi, saya akupuntur, tapi kok bolak-balik seperti itu. Ternyata setelah saya cek vitamin D-nya sangat-sangat drop, angkanya cuma di angka 6, 8 ya. Nah, jadi penting juga Anda tambahkan dalam bentuk vitamin D ya, jadi dalam bentuk suplemen vitamin D, karena mungkin pekerjaan Anda yang menuntut Anda harus bekerja seminggu 6 hari ya, dari Senin sampai Sabtu, perginya pagi, mungkin jam 6 sudah berangkat kerja, kemudian Anda pulangnya juga sudah malam, tidak terkena sinar matahari. Nah, coba cari juga suplemen yang mengandung vitamin D. Salah satu contohnya seperti itu. Oke, jadi meal replacement atau suplemen sesuaikan dengan kebutuhan Anda. Anda butuhnya apa? Silakan Anda konsumsi sesuai kebutuhan Anda. Oke, semoga informasi singkat ini bisa bermanfaat buat Anda semua. Dan buat Anda yang suka dengan video ini, silakan like, bisa komen di bawah, bisa berikan masukan untuk video apa lagi yang akan saya bahas di episode-episode mendatang. Oke, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Salam hebat luar biasa. Saya akan membahas lagi tentang diet ya, seputar diet lagi. Kali ini berkaitan dengan meal replacement ya. Sekarang semakin modern, penunjang untuk orang-orang yang ingin melakukan diet, yang ingin menurunkan berat badan atau ingin melakukan diet apapun, sudah ditunjang dengan berbagai macam atau berbagai jenis suplemen, ada yang bentuknya meal replacement ya, menggantikan makan kita. Dok, boleh nggak dok? Saya tidak usah makan ya, tidak usah menyiapkan makanan karena saya malas masak ya, tidak usah mikir lagi gizinya, saya pakai meal replacement aja dok. Jadi makan pagi, makan siang, makan malam, meal replacement semuanya. Kalau pertanyaannya seperti itu, jawaban saya adalah tidak boleh ya. Jadi kita tidak boleh menggantikan keseluruhan porsi makan kita dengan meal replacement. Karena tidak ada meal replacement yang sempurna yang bisa menggantikan kebutuhan nutrisi kita untuk satu hari.